Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ina dari keluarga LSLS. Kali ini aku sedang berada di Theophoris di daerah Parongpong, Bandung, Jawa Barat. Jadi hari ini kita khusus akan membahas tentang Queen of Anthurium dan King of Anthurium, yaitu VCI dan Warok. Kebetulan di sini koleksiannya yang oriknya ada. Jadi kita akan membahas perbedaan dari oriknya VCI dan hybridnya VCI, dan kita lihat bentuk-bentuk dari karakternya. Sekarang langsung kita temui pemilik dari Theophoris. Yuk. Assalamualaikum. Nampono. Aku datang dari Bogor. Oh gitu. Jauh-jauh ke Bandung dan nggak percuma. Aku menemukan akhirnya tempat di mana aku bisa belajar mengenai King of Anthurium dan Queen of Anthurium, yaitu VCI dan Warok. Karena di sini ada memang indukannya ya, Kang. Nah, kita sekarang bahas mengenai si King. Ntar dulu, teman-teman kenalin dulu. Ini adalah pemilik dari Theophoris. Iya. Namanya siapa, Kang? Tono. Namanya Kang Tono. Tadinya aku pikir bapak-bapak, ya kan, pas aku lihat, ya Allah masih muda ternyata. Iya, jadi udah bapak-bapak. Oh iya benar. Ya, anak udah dua. Kalau satu berarti masih bapak. Oh. Kalau udah dua berarti bapak-bapak. Oh iya benar, bapak-bapak ternyata. Kang, ya. Ini aku ngelihat nih gede banget. Si Queen, King ya ini ya? Yang ini yang King. King of Anthurium. Ya. Nah, maaf ya teman-teman kalau kameranya memang dapat gambarnya susah karena dia gede banget di atas. Nah, ini jenis dari ini kalau sekarang dikenal di Indo itu dengan sebutan nama ori. Oh, tapi ini ori. Kalau di era tahun 2000-an kita dapat tanaman ini dari Ecuador itu F1. F1 atau dari misalkan spesies dari negara misalkan Ekuador bagian mana gitu. Oh, jadi ada bagian-bagian negaranya, ya. Ada spesiesnya sendiri. Ya, ada spesiesnya sendiri. Oh, Kang, ini kan ori dari Ekuador, ya. Atau dari sananya dibilang F1. Ya. Karena spesiesnya di tiap negara bagian itu beda. Nah, kalau bisa dibilang, aku lihat, Kang, ini dia si kerah ya, bilangnya apa sih kerah yang ini, yang ginian ini itu apa sih? Oh ya, Polapi. Polavi. Ya, Polapi. Nah, dia ini memang gimana ya? Coba. Jangan Kang, nanti patah Kang. Enggak. Nah, tuh teman-teman. Nah, di bagian sini. Bisa dijelasin nggak Kang? Ini kalau misalkan ini masih original atau misalkan masih spesies, nah si Polapinya itu dia nggak kebuka. Polavinya nggak kebuka, dia nempel ya? Masih nempel. Jadi kayak semi forgeti lah. Oh, kayak semi forgeti. Nah, untuk si kerutan-kerutannya ini? Kalau si kerutannya ini dia karena dia jenisnya yang spesies, mungkin spesies yang dulu masuk ke Indo, yang jenis ini. Jadi ini nggak terlalu rapat, nggak serapat kayak yang si Nero. Oh, ada lagi Nero? Ya, ada Nero dan ada lagi Super Nero. Ada 3 jenis sekarang VCI yang dikenal di Indo, spesies. Gitu. Jadi ada pertama apa tadi? Ini? Ini yang ori. Ini yang ori, terus ya, yang kedua? Ada yang kedua itu Nero. Nero. Nah, ada lagi Super Nero istilah sekarang itu. Jadi tanaman yang masuk dari Ekuador ke Indonesia ada 3 jenis Anthurium VCI ini. Oh gitu, yang masuk ke Indonesia ada 3 jenis ya. Kalau di Ekuadornya sekarang kayak punyanya Econagera misalkan, ini disebutnya itu King of VCI itu yang ini. Oh, King of VCI itu ini? Iya, jenisnya yang ini. Yang dari Ekuadornya bilangnya ini King of VCI. King of VCI. Jadi si Nero-nya itu nggak disebut King. Oh. Dia disebutnya Nero, memang Nero VCI Nero, nggak ada sebutan King. Berarti kalau untuk bahasa pasaran ya, kita ngomong bahasa pasaran biar lebih gampang diingat. Berarti ini nomor satunya. Iya, karena yang disebut King. Karena di Ekuador aja dia disebutnya King. Kan? Berarti di bawahnya dia itu Nero dan Super Nero. Nah, kalau sekarang karena dia dulu itu dikenal dengan nama King, ya di Indonesia juga disebut nama King. Nah, sekarang masuk lagi jenisnya memang Nero. Bukan bicara hasta mungkin ya, tapi bicaranya jenis gitu. Oh gitu. Ya. Jadi bukan bicara bukan kasta tapi jenis. Tapi secara harga beda. Beda. Yang ini lebih... kalau sekarang gitu lihat price harga di sana itu memang si King ini levelnya paling rendah ketimbang yang Nero sama Super Nero. Oh, secara harga ini malah lebih murah? Iya. Di sana Ekuadornya? Oh. Tapi beberapa di tahun ini, tahun kemarin, nah sekarang di sana itu tidak ada perbedaan harga, sama semua.
Oh oke. Jadi kalau untuk sekarang kita bicara sekarang sudah tidak ada lagi perbedaan harga antara si King, Nero dan Super Nero itu harganya sama. Sama. Dari Ekuadornya. Ya. Nah, Cuman Akang ini dapat. bedanya di sana itu size-nya mungkin small, medium. Oh oke. Nah, kayak gitu. Kan sama aja di sini juga gitu kan? Ya. Masa dijual yang begini sama yang small ya kan? Aku pasti ngejarnya yang ini. Tapi kalau aku beli misalnya Kang yang ini, ya kan masuk ke rumah, dia masuk ke rumah, akunya nggak masuk ke rumah, kasihan kan? Nah berarti Akang punya juga nggak yang Nero dan Super Nero? Ya. Ada Cuman juga? Di sini ada yang Nero-nya. Kalau yang Super Nero-nya kebetulan ditaruhnya di rumah. Oh jadi kebetulan Kang Tono memang punya 5 greenhouse ya, punya 5 Ya. greenhouse dan kemungkinan kita nggak bisa datang ke semuanya karena ini aku harus mengejar satu hari yang sama karena kan bulan puasa dan si Akang juga ada keperluan sendiri gitu kan, mau buka puasa bersama keluarga. Nah Akang dapat si King VCE, Super Nero dan Nero itu dapatnya emang dari Ekuador. Ya, enggak. Kalau yang ini saya tahun 2000-an itu dapat dari Sukabumi. Oh dari Sukabumi malah? Ya, dari Sukabumi, dari teman gitu. Nah, dapat dulu itu sedaun pancing. Katanya sekarang kan kalau bicara masalah harga, dulu itu saya dapat sedaun pancing satu mata tunas itu harganya itu 2001 itu sekitar 27 juta. Tahun 2001 27 juta satu daun pancing satu tunas. Iya. Oh my god, 2001 27 juta. Dan itu beliau temannya Akang memang dapat dari Ekuador. Iya. Memang beli dari Ekuador. Iya. Jadi memang kalau untuk tanaman-tanaman import yang memang spesiesnya dari sana itu mahal ya Kang? Iya. Oh oke. Nah Mungkin kalau kalau di sana dulunya itu nggak semahal itu, mungkin karena kan di sininya masih terbilang langka, orang masih belum banyak yang punya, makanya seller di Indo mungkin waktu itu harga segitu itu ya cukup lumayan fantastik sih. sekarang juga masih fantastik karena Ya. kan jatuhnya ini adalah barang koleksian. Ya. Ya kan, jadi memang kalau kita bicara tentang harga barang koleksian pasti harga juga akan mengikuti si brandednya itu, Ya. si koleksiannya itu gitu. Nah ini juga terlihat ya ada queennya, tapi kita nggak bahas dulu tentang kingnya. Nah di sana banyak tuh yang size kecilnya dari L, M, S, XS juga ada kayaknya. Ya. Nah, ini yang size-nya XL. Oh ini XL, kalau yang tadi apa? Itu Double udah XXXXX. jumbo. Oh. Ini sama semua Kang? Ya, ini XL semua. Enggak, jenisnya sama semua Ya, si King. nah kebetulan di sini tuh ada 2 jenis yang ada mutasi dari cuttingan. Nah, awalnya kita dapat yang ini, yang jenisnya langsung panjang, yang langsung panjang. Ada juga yang bulat dulu. Tapi begitu di ukuran size-nya sebesar ini sama. Dia akan panjang. Nah, kalau size-nya segede ini, dia perbedaannya dulu. kelihatan bulat dulu. Jadi kan kalau untuk VCE misalnya aku mau beli yang kecil, dia Ya. masih bulat. Iya kan? Tapi nanti dia bakal panjang kan? Panjang. Nah, kalau untuk yang katanya nempel kayak Forgetti, ini kan ini masih ada belahannya sebenarnya CV-nya. Nah, kalau yang benar-benar nempel itu ada nggak VCE yang nempel? Katanya yang ori itu yang nempel. Iya. Kayak gini kan, ini udah kayak gini. Oh, oke. Walaupun dia ada belahannya Iya, di sini, ada belahan. tapi dia ininya udah begini ya. Ya, Ini yang namanya ori. Ya. Kenalinnya dari situ. ya ngenalinnya. Nah, Terus kalau si siapa tadi namanya? Yang satu lagi tadi Nero dan Super Nero begini juga atau dia belah V-nya? kalau di si Nero itu dia slim. Kerutannya sama dengan yang Super Nero, cuman dia nggak sepanjang yang Super Nero. Oh, dia lebih panjang ya Ya. Super Nero-nya daripada Terus ini. bedanya di tarikan ini juga beda. Kalau ini cuma 2, 3 gitu. Kalau si Nero itu dia 4, kalau si Super Nero 4 sampai 6 tarikan gini. Jadi makanya si ini tuh jarang ini kalau ini 2 sentian. Nah, kalau si Super Nero itu bisa mili. Oh, dia lebih Ya, sempit. lebih sempit. Kerutannya lebih dekat gitu ya, lebih Lebih dekat. rapet ya. Oh, oke. Kalau yang turun, ini kan lebih ke lurus nih. Ya. Kalau yang agak turun gitu, garis-garisnya, apa nanti dia kalau gede begini lurus? Enggak, kayak model ini aja, kayak model apa? Kayak gini memang? Iya, alurnya. Oh, oke. Nah, ini masih semuanya masih King VCI. Ya, karena ini satu indukan yang sama.
Nah, Kang, kalau ngomong dari indukan yang sama, berarti kan dari yang jumbo tadi. Iya. Nah, Akang perbanyakannya waktu itu dari apa? Split. Ini semua split batang. Jadi Split awalnya, batang? ya split semua. Jadi split dari sana, anakan dari sana. Jadi ini bukan hasil perbanyakan dari biji. Berarti bisa dibilang kalau kayak gitu ori ya? Iya. Ini berarti ori semua? Iya. Wow, Kang, bisa sebanyak ini kan kalau split bonggol atau split batang sih? Split batang, split bonggol sama aja. Oh, sama aja. Iya. Bukannya lebih lama, Kang? Menghasilkannya lebih sedikit gitu? Iya, karena jadi di sini tuh sistem pertaniannya itu kita misalkan dapat satu tanaman 2000 tahun 2000. Nah, berarti sekitar perjalanan 1 tahun itu udah 2 atau 3. Saya baru melepas tanaman karena saya kan hobi juga gitu, Iya. hobi ngoleksi. Dulu itu belum dapat tanaman 10 kita belum jual. Sampai sekarang itu udah kayak membudaya gitu. Oh, jadi Akang bisa sebanyak ini berapa lama dari si jumbo itu, Kang? Ya mungkin Ini kita ngomong naniin dari split ya? ya dari sedaun pancing 2000 berarti 2002 sekarang 20 sekian tahun. 22 tahun. Tuh, luar biasa loh. Jadi memang kayaknya di sini pusatnya dari VCI ya? Iya, Bisa dibilang gitu ya? Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang pusat dari VCI di Parongpong. Keren. Jadi benar-benar ini petaninya VCI. Aku ngomong petani Jadi kan karena memang koleksinya banyak meskipun banget. ini bisa dibedain karena di sini tuh seragam. Warna bunga sama, daun juga sama. Kalau misalkan kita bicara ori, nah biasanya suka ada yang warnanya bunganya itu putih, pink, itu udah hybrid biasanya. Jadi memang susah ya, Kang, kalau misalnya kayak aku nih baru belajar nih tentang VCI, baru belajar sama Kang Tono hari ini ya. Jadi aku baru tahu memang kalau misalnya mau beli VCI langsung aja ke yang terpercaya, begitu bukan? Bisa jadi. Nah, bisa jadi. Banyak Ini banget. size berapa? Hah? Ini size-nya jatuhnya? Kalau yang ini size-nya masih XL dong, enggak? Ini size-nya L, S sampai M, sampai L. Oh, campur-campur. Ini yang Super Nero-nya mana? Nggak ada. Super Nero-nya di rumah. Yang Nero? Yang Nero ada di sini, yang tadi di split. Oke, ini masih King semua ya? Ya. Ini masih King semua. Nah ini silangannya juga dari PC ini, hasil dari PC juga. Disilangkan Ini. dengan apa? Ini Chamberlain. VCI X Chamberlain nih. Nah, Oke, ini kalau boleh tahu silangan siapa ya, Kang? Kalau si VCI X Chamberlain ini? ini silangan dari Bogor Cipanas. Oh, Cipanas, Nah. daerah puncak. Ya, Ada penyilang juga. ada di sana. Daerah Jawa Barat banyak penyilang ya. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang penyilang, Akang juga menyilangkankah secara banyak banget di sini indukan-indukan yang luar biasa? Ya, ke sini juga sedikit sambil bertani, bukan hanya kita split bongol atau batang, kita juga bikin hybrid atau bikin generasi-generasi dari jenis-jenis anthurium. Kalau aku boleh tahu, Akang sudah menghybrid udah berapa jenis yang dapat hybrid? Yang dapat sekarang itu udah lumayan. Boleh disebut, Kang, biar teman-teman tahu bahwa silangan dari Akang itu apa aja? Silangan yang baru sedaun atau 2 daun sekarang itu Luxurian X Warok. Luxurian X Warok. Iya. Barangnya udah ada? Udah ada. Ada di sini? Ada di sini. Ada di sini, nanti kita bisa lihat. Banyak banget yang bisa kita lihat di sini. Jadi memang banyak banget hybrid dari Indonesia ya, Kang ya? Ya. Jadi kreatif karena kan bukan endemi kita. Ya. Jadi kita kreatifnya gitu. Jadi menghybrid. Tapi memang yang Akang hybrid itu barang ori atau barang hybrid juga? Ya kebanyakan kita nyilang spesiesan. Bisa dijelasin, Kang, spesiesan itu kayak gimana? Spesiesan misalkan kayak Luxurian, kali warok, ataupun kayak Pterodactyl yang memang masih spesies gitu. Masih spesies, Ya. Oke. Kebanyakan belum, kalaupun ada yang ke hybrid, misalkan spesies ke hybrid, kita ada real data. Oke. Kang Tono, ini kan tadi si King Ya, King VCI, ya. Karakternya seperti ini yang bisa aku angkat ya. Nah, untuk ukuran ini dia masuk ukurannya
Small. Oh ini small. Ya, small. Oh my god, di Kang Tono ini small loh. Small karena kita kan dari split bata, split bongol. Oh. Kalau small dari biji ya ukurannya seedling. Oh iya. Ngomong seedling aku jadi malu. Saya kan jago seedling. Belinya mampunya cuma seedling. Jadi kalau memang potong bonggol itu memang langsung begini ya. Nah ini karakter yang bisa kita pegang ya. Ini untuk si orinya. Ori VCE. Nah kita lihat yang Nero. Nih, Akang pegang yang Nero, Kang. Nah, ini yang biar teman-teman bisa melihat. Nah, jelasin dong, Kang. Aku mau buat teman-teman nih yang buat ngebedain si VCE Nero sama yang King. Nah, ini kan udah kelihatan dari visual daun juga beda. ya. Dia di si King dia lebar. Nah, kalau yang si Nero dia slim. Terus dia pola kerutnya dia agak ada jarak ya. Kalau yang ini dia lebih rapat. Terus dari ketebalan juga beda. Meskipun ini daun tuanya, nah ini lebih tebal. Ya, ini lebih tebal. Oke. Bedanya. Kalau buat di Polavi sama. Kalau buat di Polavi sama ya. Ya. Jadi teman-teman Polavinya sama antara si King dengan si Nero. Ya. Sama. Nah, ini kebetulan memang kita nggak bisa pegang atau kita nggak bisa menampakkan atau memvisualisasikan Super Nero-nya karena adanya di rumahnya Kang Tono. Rumahnya jauh dari sini, jadi kita nggak bisa untuk memvisualisasikannya. Nah, kalau si Super Nero-nya itu bedanya apa lagi? Super Nero, dia bedanya kalau di ini Nero, ada lagi Super Nero. Kalau misalkan di usia atau di ukuran size small, ini hanya panjangnya hanya 30 cm. Nah, kalau di yang si Nero, dia bisa sekitar 50. Di ukuran small misalkan. Di ukuran small dia bisa di ini 30 cm, dia bisa 60 cm padahal usianya sama. Tapi kalau untuk karakter dia lebih mirip ini atau ini? Ya, kalau karakter ketebalan ini. Ketebalannya lebih tipis. Berarti lebih tipis daripada si Nero. Ya. Super Nero dia sama kayak gini, daunnya tidak keras. Nah, untuk si keriputnya apa namanya ini? Lekukannya keriput lah bilangnya. Ya. Si keriputnya itu mirip ini atau ini si Super Nero? Ini. Dia lebih mirip ke Nero. Gendutnya ini ke sini. Oh, berarti secara penglihatan mata dia lebih seperti ini. Cuman dia lebih panjang. Makanya lebih pusing mengenali si Nero dan Super Nero ketimbang yang karena kan kita kalau misalnya kayak kita beli, mana kita tahu usianya sama. Ibarat misalkan si ori sama yang hybrid. Nah, itu simpang siurnya itu atau pusing mungkin. Emang ada hybridnya di sini? Ada. Nah, ada hybridnya lagi teman-teman. Hybridnya di sini ada yang udah di hybrid di cross, ada yang lagi hybridnya itu yang VCE kali VCE. Oke, jadi sebelum kita lihat lagi si hybrid itu yang mumpung ada di meja ini, aku melihat ini ada guratan-guratan dari VCE. Ya, ini disebutnya itu mangkoci atau mangkok VCE kata si penyilangnya, karena penyilangnya ini orang Magelang. Oke, kita dapat tanaman udah jadi kayak gini, jadi bukan hasil silangan dari sini. Ini silangan dari VCE ekspor Getty. Oh, VCE ekspor apa tadi? VCE ekspor Getty. Ini jadi mangkoci. Iya, jadi berarti mangkoci. Sudah termasuk VCE yang di hybrid. Ya, di hybrid cross. Iya, di cross ya. Nah, cross. ini dapatnya si VCE-nya nih begininya. Si VCE-nya, si Forgetty-nya. Nah, ininya VCE. Nah, selain yang ini apalagi hybridan? Ini yang dibilang F1. Nah, VCE kali VCE. Nah, ini selfing. Ya. Nah, ini dikenalinnya dari apanya, Kang? Kalau ini dia agak mirip aku lihat soalnya. Dia di polapinya atau di kerahnya itu dia udah kebuka, jadi dia udah nggak kayak udah nggak rapat. Nah, kalau si yang King atau yang si Nero dia nyambung ininya. Kalau ini udah kebuka. Terus kerutan kadang dia ngacak nggak searah. Di kerutan. Terus di kalau buat lebar sama aja sih, cuman yang lebih signifikan kalau dia udah dewasa di warna bunga. Nah, kalau warna bunga yang untuk si hybrid ini kan tapi hybridnya dia sama dia kan? Ya, VCE X1. Nah, ini bunganya berwarna merah. Nah, ini pink. Yang ini kan yang itu pink. Nah, kalau yang King atau si itunya siapa tadi namanya? Yang Nero itu warna bunganya itu hijau semua.
Hijau semua, Ya. yang Nero. Yang Nero, yang King, yang Super Nero itu warna bunganya itu hijau. Oh, oke. Jadi ini pun adalah silangan dia sama dia. Ya, Perkawinan sedarah. saudara. Oke. Karena kalau misalkan udah hybrid Pici, mau dikatakan ini F1, bunganya itu bisa warna putih, pink, merah. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, oke teman-teman, setelah kita tadi selesai bicara tentang King of Anthurium vecii, sekarang kita bahas mengenai queen-nya, yaitu Warrock queenum. Nah, di depan saya sudah terpampang adalah mother plant dari Warrock. Ya. Ini Warrock ya, Ini Kang. Ini Warrock ini juga kayaknya banyaknya di Bandung ya. Iya. Banyaknya di Bandung, walaupun bukan spesies atau endemik dari Indonesia, Ya. tapi memang dia banyaknya di Bandung. Nah, ini kalau untuk Warrock, ini ada jenis-jenisnya nggak sih? Kalau buat jenisnya sih Warrock mah nggak terlalu kelihatan visualnya antara si hybrid sama si spesies. Iya. Karena kebanyakan Warrock nyilangnya masih Warrock kali Warrock gitu. Berarti menghasilkannya F1, F2, F3, nggak jauh lari dari induk utama gitu. Berarti selfing ya? Ya, hanya perbedaannya antara si ini slim, antara slim dan lebar. Terus antara batang, panjang atau agak pendek itu aja sih. Kalau yang ini yang dibilang slim atau yang lebar? Ini yang lebar. Ini yang lebar. Jadi antara lebar sama si panjangnya itu dia seimbang. Oh, ini. Nah, ini kalau begitu ini adalah orinya. Ya, spesies. Bisa dibilang kayak gitu. Karena ini spesies, kurang ya? lebih sekitar 42 tahunan tanaman ini. Hah? Maksudnya? Ya. Jadi saya dapat tanaman ini dari orang. Dia udah ngerawat itu sekitar 38 sampai 40 tahun. Ini tanaman di sini 2 tahunan lah. Oh my god, umurnya sudah sekitar 42 tahun. Ya. Udah menyamai umur saya. Ya, karena batangnya itu kalau nggak salah ini setinggi ini. Berarti ini kurang lebih tingginya itu 4 meteran. Tingginya itu. Oh, ini benar-benar mother plant-nya. Ya. Oke. Karena ketinggian dan tidak kuat mungkin menopang, patah, ya udah sekalian aja di cutting. Oh iya, sayang banget ya. Daripada dia patah, mendingan di cutting dulu ya. Daripada dia memang patah kondisinya. Oh, memang patah. Ya. Nah, Akang berarti punya juga yang lebih lebar. Ini yang paling lebar. Ini yang paling lebar. Nah, Kang, kalau untuk si Anthurium ini, kalau misalnya kita ngomong ori, ini dari pertanyaan dari teman-teman keluarga LSLS ya. Ada yang nanya, itu ori nggak? Kalau misalnya dia ori, apakah dari, kan katanya kalau dari biji itu jatuhnya tetap hybrid. Ya. Nah, kalau yang split baru itu namanya adalah ori. Ya. Kan begitu ceritanya. Nah, kalau misalnya si Warrock, kalau dia dari biji, dia akan lari dari sini atau dia akan persis seperti ini? Akan persis seperti ini, cuman bedanya itu biasanya satu ketebalan. Oh, tebal. Ya. Tebal banget ini. Ketebalan. Terus dari jelas si putih alis ini nih, si garis putih ini ada yang jelas. Nah, kalau misalkan masih jelas, terus si alur ini masih bagus, masih timbul gitu, itu masih ya meskipun dia hybrid berarti F1, F2. Tapi kalau susah sih ngebedainnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi memang susah untuk ngebedainnya karena walaupun dia dari biji, tetap dia memang mirip. Ya. Nah, tapi kalau yang kan banyak yang di pasaran kan teman-teman juga termasuk aku kan, aku nyarinya yang harganya juga kalau yang besar kan pasti mahal kan. Jadi sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau yang kecil-kecil itu kan belum kelihatan, belum jadi kan? Belum jadi. Uratnya ini belum keluar kan? Dia kalau udah mature atau udah keluar itu agak lama kan? Agak keluar. lama. Nah, agak susah makanya teman-teman. Jadi kalaupun dia dari biji itu nggak akan lari jauh dari split bonggol selama juga. si tanaman ini tidak di cross. Kalau masih Warrock kali Warrock berarti masih bagus. Oke. Kalau misalnya dia udah disilangkan, di-X-kan, dikalikan, itu sudah akan beda jenisnya. Tadi kayak apa, Warrock X apa tadi? Luxuria. Nah, itu adalah silangan dari Kang Tono, nanti kita kepoin. Nah, sekarang kita lihat ini yang mother plant-nya ya. Mother plant-nya seperti ini. Tadi karakternya udah terlihat kan? Karakter daunnya seperti apa biar teman-teman ngelihat. Gitu. Jadi aku juga di sini kita tidak berusaha untuk bukan menggurui ya Kang ya, tapi lebih ke berbagi ya Kang. Berbagi, ada pengalaman. Iya.
Jadi biar kita tahu, karena aku sendiri sekarang memang juga lagi tergila-gila dengan namanya Anthurium. Belum punya VCI. Terus jadi sebelum beli aku pengen tahu dulu yang mana sih, kan aku juga suka jualan-jualan ya, kecil-kecilan. Jadi aku tahu, oh kalau misalnya yang ini namanya ini, yang ini namanya ini, jenisnya ini gitu. Jadi paham untuk apa namanya produk yang akan kita jual. Iya Kang. Nah kalau untuk di Bandung sini Kang, untuk media tanamnya untuk Bandung ya, kan karena kita beda nih, walaupun sama-sama Jawa Barat, antara Bogor sama Bandung udah beda. Apalagi nih Parompong. Parompong ini termasuk dataran tinggi, dan dia lebih tinggi dari kita di Bogor. Secara suhu juga di sini dingin banget. Ini siang-siang bolong, tapi hawanya sejuk, lebih sejuk daripada Ciapus ya. Lebih dingin dari Puncak juga kayaknya. Kalau sama Puncak sama? Enggak, Puncak panas sekarang. Cuman Puncak punya lembab. Ada lembab. Jadi lembabnya itu lembab keringat, hangat gitu, bukan lembab dingin. Kalau di sini itu lembabnya lembab dingin. Iya betul. Nah itu kan juga mempengaruhi kan? Iya, sangat mempengaruhi tanaman kan? Iya. Nah kalau untuk di sini tadi karena apa namanya faktor iklim di daerah Parompong sini yang tinggi, dataran tinggi, menggunakan apa sih Kang? Si metannya? Ini buat teman-teman misalkan yang mau media tanam. Jadi kita media tanam itu buat Anthurium, mau dia warok, mau pici atau mau jenis-jenis Anthurium lain, kita tetap medianya sama. Kita pakai Andam standar aja. Terus memang awalnya agak rumit sih, ada gabah yang sudah difermentasi sama kohe sapi. Nah tunggu 3-4 bulan baru kita campur dengan Andam. Agak repot memang. Iya, agak repot. Jadi si media itu sekitar 6-8 bulan baru kita pakai. Wow. Agak susah tapi menghasilkan tanaman-tanaman yang sangat indah. Iya. Di sini ini ya teman-teman ya, ini adalah size dari si Queen of Anthuriumnya. Tapi di sini aku lihat yang masih seukuran ini pun dia sudah keluar. Nah, ini kelihatan ini dari biji. Ini dari biji. Ya. Bisa kita lihat ketahuan dari biji itu gimana? Pesek. Oh, pesek ya dong ya. Stangnya panjang. Kalau dari biji hidungnya ininya pesek. Ya. Kalau yang nggak pesek gimana sih? Ini aja kelihatan di daun juga dia slim. Di sini ada nggak yang dari biji? Yang dari kita biji. Bedain sama ini. Ini yang dari biji. Oh, ini dari biji. Nah. Kalau yang dari split bonggol? Yang dari split bonggol kelihatan. Mana? Jadi, si daun boleh kita tegak. Nih, bentuknya itu langsung tegak. Nih. Ini split bonggol. Iya. Split yang dari sana. Oh, split dari si mother plant-nya. Iya. Belum bisa bedain aku, Kang. Agak cembung ya kalau yang. Iya. Ini agak. Nah, ini agak gembung di sininya. Iya. Pipinya agak cabi. Daunnya rata ya. Lurus. Nah, kita bandingin sama yang dari biji. Kalau yang dari biji ininya nggak cembung. Agak melengkung kan. Dia agak gini apa karena kecil? Ya, kita bedain yang agak gedean aja. Oke. Tuh, aku aja yang maksudnya datang langsung bingung bedainnya memang. Nah, ini yang dari biji, meskipun dia udah size-nya kan udah lumayan lah. Kita 40 cm 30. Tapi kan ininya pesek, terus ininya slim manjang. Nah, beda sama yang udah yang split misalkan yang tadi aja nih. Iya. Ini kan size-nya sama. Nah, jadi ini teman-teman, ini perbandingannya. Ini adalah dari split bonggol. Terlihat di sininya agak cabi. Terus belahan ya. Aku bilangnya ini kerah, Kang. Iya. Kerahnya ya. Ya, apalah sebutan masing-masing. Nah, kalau aku ini bilangnya kerah, kalau si Akang bilangnya pesek. Kalau ini dia lebih ke dalam, dia lebih cekung, ya kan? Iya. Cekung. Nah, kalau yang dari biji, dia ininya kerahnya lebih begini, lebih rapet ya, ya kan? Ya, kalau buat di pola P ini atau si kerah ini tidak ada. Nggak renggang. Iya, nggak terlalu renggang. Nggak terlalu Cuman renggang. kan kalau ini langsung P-nya itu langsung P gitu kebuka. Cuman kalau dia agak ada longgar ya, sedikit. ada longgar terus sempit lagi. Iya. Longgar di sini terus menyempit lagi di sini. Nah, kalau ini begini. Dan dia aku lihat lebih cembung. Tapi Kang, ini sama uratnya, Kang.
Benar Sama. nggak sih? Sama kan uratnya? Sama. Nah, jadi memang larinya nggak jauh ya? Iya. Kayak gini ini udah lebih gedenya lagi. Nah, kalau ini aku tebak. Ini split bonggol. Bukan. Hah? Nah, ini kan begini. Enggak. Jadi kalau enggak dari kejelasan terus ininya juga slim. Oh. Tetap kalau yang dari bonggol, yang induk itu pasti polanya cembung ya, kayak gini. pipinya Ya. cabi ya. Nah, ini yang split. Yang ini. Ini yang split bonggol, ini biji. Ya. Susah dibedainnya. Jadi benar-benar harus diperhatikan secara baik-baik. Kalau batang sama-sama bulat ya? Sama batang bulat, cuman dia lebih pendek stang batang. Si split bonggol lebih pendek. Ya, lebih pendek, terus dia lebih kekar. Kalau misalkan dari biji, dia panjang, agak manjang. Heeh. Ini jaraknya agak panjang. Heeh. Terus kadang-kadang dia nggak bisa nahan atau nopang beratnya daun. Daun. Ya, Untuk si dari biji. yang dari biji. Oh, harga mempengaruhi nggak antara split bonggol sama dari semayan biji? Kalau buat orang yang tahu mungkin bisa mempengaruhi. Karena kan kebanyakan tetap mempertahankan spesiesnya, Iya. keasliannya. Kalau dari biji, ya ibaratnya terlalu mudah mungkin ya. Iya, karena perbanyakan juga lebih banyak kan Iya, kalau lebih semai banyak. biji. Kalau si split bonggol kan memang lebih lama karena dia Iya. sedikit kan. Kalau untuk split bonggol itu kan misalnya kita ngomong yang ini deh. Nih, kita anggap ini ori. Ini kita anggap ya, ini kita anggap adalah si split bonggol dari mother plant-nya. Nah, sebesar ini, udah sebesar ini bisa di split sampai berapa plant? Kalau dasarnya kita senang sama tanaman atau buat jangka panjang, Heeh. jadi tetap aja kita split itu hanya 2 bagian. Mau di jenis anthurium itu, Heeh. bagian atas sama bagian bawah. Nah, itu buat jangka panjang. Kalau buat jangka pendek itu bisa misalkan beberapa bagian. Nah, anggap aja kayak gini nih. Wow. Nih kayak gini. Ini tetap kita ambil itu 2 bagian atas sama bagian bawah, nggak dipotong-potong lagi. Karena ini mempengaruhi buat jangka panjang. Beda sama philodendron. Kalau anthurium, karena cuma kalau kelihatan di sini mata tunas, belum tentu mata tunas di bawah itu keluar nantinya. Oh, oke. Jadi manfaatin dulu yang ini Yang udah. kelihatan ya? Nah, jadi kita potong tinggi dulu, ntar panenan kedua kita turun. Heeh. Jadi makin turun, ntar baliknya itu sistemnya itu Dia naik kan? Ya, Heeh. balik lagi ke nol. Jadi total itu hampir ke bagian mata tunas paling bawah itu posisi nol. Heeh. Nah, itu naik lagi. Oke. Nah, Kang, kalau misalnya kita split bonggol, misalnya nih ya, ini kan udah keluar nih. Ya, Ini kan udah mata tunas. ya, Iya kan? Potongnya berarti di sini kan? ya, Ini aku potong nih. ya, Seret aku potong. Berarti kan dia keangkat dari sini sampai sini. ya, Iya kan? Nah, bawahnya kita tinggalin. ya. Kalau misalkan ini nggak ngerusak itu, Heeh. ambil 3 daun. 3 daun, 1, 2, 3 yang ini. Berarti posisinya di sebelah sini. Sorry, gimana kalau kita mau ambil 3 daun yang ini? Ini, Ini. nah ini sama yang ini 3 yang kita Ini, angkat ini sama ini. sama yang ini. Sama ini. Nah, Nah, potongnya 3 gimana? daun motongnya itu otomatis kan si warok itu dia posisinya di sebelah sini tangkai daun. Nah, di seberangnya itu mata tunas. Heeh. Berarti yang ini mata tunasnya ada di sebelah sini di depan. Heeh. Nah, berarti kita potong itu di sini. Oh, Bagian awas ya. sini. Nah, ini mata tunas yang akan Akan keluar itu ya? nah di bawahnya. Heeh. Kalau misalkan kita motongnya pakai nafsu, ini bisa di beberapa cacahan ya, jadi beberapa bagian. Heeh. Angkat 2 daun, Heeh. ini sedaun, Mm-mm. mata tunasnya emang pada kelihatan. Iya. Nah itu cuman ini tidak berdampak ke tanamannya itu tambah, menurut saya itu ngerusak gitu. Ngerusak si daun berikutnya. Ya, ngerusak si bonggol. Oh, oke. Nah, Kang, misalnya satu dulu pelan-pelan aku belajarnya. Jadi kalau misalnya kita potong yang di sini atas ya, berarti Ya. atasnya kita ambil kan berarti daunnya udah gede. Ya. Nah, kan berarti sisa yang ini. Dia Ya. nanti akan mengeluarkan daun baru. Ya. Nah, daun barunya akan langsung besar seperti ini Ya. atau dia akan keluar seperti dari semaian biji. Enggak, lebih gede. Lebih gede dari Lebih gede. Kalau misalkan dari semaian biji kecil kan? di sebelah sana udah ada contohnya.
Bentar kita ambil dulu nih. Ada beberapa yang memang kita pertahanin dipotong. Ini kan bunga gede, tuh keluar daunnya juga pasti gede. Oh, oke. Berarti kalau misalnya dia walaupun dari hasil potongan keluar daun baru, nanti daun barunya akan besar. Ya. Yang dari semayan itu kan, yang kecil-kecil itu kan. Nah, kalau yang dari semayan itu kan, dia kan aku punya yang semayan, daunnya cuma segini. Itu pertumbuhannya lama banget kan? Iya. Untuk kalau dari semayan, berarti ke masa panen buat di cutting itu 1 tahun. 1 minimal, tahun. ya minimal. Kayaknya lama deh Kang. Untuk dari segini aja untuk ya Allah ke segini aja nggak numbu-numbu. Karena Ya. memang ini dia termasuk pertumbuhan lama. Ya, kalau jenis anthurium itu lama, beda dengan pilotis. Oh, semua anthurium itu pertumbuhannya lama. Ya, lama. Rata-rata kalau mau bikin mau di cutting atau kita mau disilang, cutting udah bisa 1 tahun. Nah, kalau disilang itu butuh waktu 2-4 tahun. Wow, lama prosesnya. Ya. Jadi memang proses untuk si anthurium ini adalah termasuk pertumbuhan plants yang cukup lama, memakan waktu proses yang sangat panjang. Mungkin itulah salah satu faktor kenapa anthurium ini harganya masih stabil karena memang pertumbuhannya lama sekali. Nah, oke teman-teman, sekarang setelah tadi aku sudah muter-muter sama Kang Tono, aku tuh sambil belajar. Jadi biasanya aku setelah belajar aku akan mengulang kembali. Apakah kemampuan aku untuk mengingat dan berpikir itu bagus? Jadi nanti Akang yang menilai ya, sebagai bapak dosen aku hari ini. Nah, ini adalah warok dari split bonggol si mother plant yang tadi sudah kita lihat. Bisa dikenali dari si kerahnya yang di sini sedikit longgar, agak merapat, terus ininya gelap, terus dia tebal. Nah, yang ini adalah dari hasil semai biji. Karena di sininya kerahnya sudah terlihat perbedaannya, dia agak cembung dan daunnya tidak sekeras dari si split bonggol. Benar? Benar. Oke. Kang, pertanyaan dari aku. Tadi aku udah benar nggak? Ya. Nilai aku berapa? 7 lah. Oh, 7. Bukan 10 ya. 7. Baru 7. Gak apa-apa, lumayan. Lumayan ya Kang buat anak. Lumayan. Buat anak baru masuk sekolah dapat 7 lumayan. Ya kan? Baru berapa menit belajarnya? Nah, Kang, di sini ada aku lihat ini kayak warok. Ya. Tapi kenapa uratnya beda? Nih. Iya. Ini jenis beda lagi. Ini jenis ketiga generasi keempat kalau nggak salah. Keempat warok yang masuk ke Indo. Setelah yang ini, kedua yang yang Nero sama yang Dapom. Nah, ini keluar lagi yang Esmeralda namanya. Oh, ini masih jenis dari warok? Ya, jenis dari warok. Oh, disebutnya ID-nya adalah Esmeralda. Ini juga dari Ekuador? Iya, sama. Bukan dari Indonesia? Bukan. Oh, oke. Jadi barang-barangnya memang benar-benar dari asalnya ya? Ya, karena kita beli tanaman yang endemik gitu atau spesies, kita datengin langsung dari sana. Juga terpercaya ya? Ya, karena kalau dapat tanaman juga cuma 1 karena kebutuhannya buat indukan. Oh, jadi Akang itu memang kalau dapat tanaman itu mencarinya yang memang spesies atau endemik untuk dijadikan indukan, untuk diperbanyak lagi dan untuk di hybrid. Ya, jadi memang kita sangat sadar akan kekurangan kita ya. Karena kita bukan spesiesnya, kita bukan endemiknya, tapi kita berusaha untuk memperbanyak, untuk memperbanyak mother plant-nya di Indonesia. Ya, sehingga pertanian di Indonesia ini semakin maju, walaupun bukan tempatnya, tapi banyak menghasilkan tanaman-tanaman yang endemik dari luar berada di sini. Walaupun prosesnya panjang. Karena kan ini udah diakui, bahkan bukan hanya di Indo, dunia pun mengakui hybrid jenis-jenis kuping gajah atau anthurium kuping gajah yang ada di Indo itu, hybridnya itu nomor 1 dunia. Jenis untuk hybridnya. Untuk hybrid ya. Negara manapun kalah. Emang gitu, Kang? Ya. Jadi kalau misalkan orang Indonya konsisten gitu, konsisten, terus si hasil silangannya ada riset, ada data, terus mau mendaftarkan, nah itu bisa diakui, bahkan bukan hanya di Indo, internasional ya, jadi internasional diakui oleh internasional. Jadi teman-teman, ini sangat kita patut berbangga dengan kreativitas anak bangsa. Kita sebagai anak bangsa, kita patut mendukung juga para breeder-breeder yang menghybrid jenis-jenis tanaman yang berada di Indonesia ini, sehingga terjadilah ID-ID yang makin luas, makin banyak
karakternya berbeda-beda, sehingga kalau aku lihat gini Kang, kenapa Anthurium ini dia menurut aku ya masih stabil, karena dia di hybrid terus. Iya, karena dia di hybrid terus sehingga karakter baru keluar. Ya, model baru keluar, mutasi baru keluar. Cuman, nah sekarang kan tingkatan dari selain kita misalkan satu jenis tanaman yang sama, atau misalkan warok kali warok, atau pici kali pici, atau magnificum kali magnificum, itu satu gitu, baru akan menghasilkan hybridnya itu F1. Belum kita cross, misalkan pici X gitu, atau dibalik lagi, itu belum di cross. Nah setelah itu ada tingkatan lagi ke tahap ketiga, yaitu mungkin tahap tersulit, yaitu cetak variegata. Cetak variegata? Iya. Itu memang bisa dicetak? Bisa. How? Bisa dicetak. Itu tingkatan di breeder itu, di penyilang tingkatan paling sulit. Tapi memang di Indonesia ada nggak sih pencetak variegata? Bisa. Ada? Udah ada belum? Siapa? Ya, di sini juga belajar. Akan belajar juga? Akan terima murid nggak? Kan aku tadi udah lulus dapat nilai 7. Lumayan loh buat anak baru dapat nilai 7. Kalau di sini tidak ada istilah murid atau guru, di sini belajar sama-sama. Berarti akan welcome? Iya. Aku boleh tiap hari nggak ke Bandung? Boleh. Masalahnya aku punya duit nggak ya buat terus Bogor Bandung bensinnya Kang? Ya. Aku pindah aja ya. Kenapa dibilang tingkatan paling sulit di kita bikin variegata? Itu kan misalkan udah variegata, belum tentu anakannya variegata. Iya. Karena variegata itu kan sebenarnya memang, kalau menurut aku ya, itu adalah mutasi yang alami, dan belum tentu juga kalau misalnya kita ngomong variegata dia akan stabil terus menjadi variegata. Jadi di sini aku menemukan satu hal yang baru, bahwa variegata itu bisa dicetak. Nah mungkin nanti next time kita akan ngobrol lagi dengan Kang Tono. Kita berilmu, kita berguru dengan Kang Tono, gitu ya. Gitu. Nah jadi teman-teman, udah gitu aja kan Kang? Si warok ini udah kan? Kita udah bahas tentang warok. Semoga ilmu atau sharing-sharing pengetahuan tentang King Anthurium dan Queen Anthurium kali ini bermanfaat buat kita semua, khususnya buat aku ya. Aku jadi belajar. Jadi pada saat aku jualan, aku udah kenal produk. Kan harus begitu ya Kang ya. Jadi jangan eles-eles ya kan. Jadi semoga semuanya bermanfaat apa yang sudah kita bagikan. Dan jangan lupa tetap support keluarga LS dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan bintang loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari keluarga LS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.